Gempar, faksi bersenjata Irak telah menargetkan pembangkit listrik Israel untuk dihancurkan. Faksi bersenjata Irak mengumumkan pada hari Rabu kemarin jika anggotanya telah menarget pembangkit listrik Orot Rabin milik Israel di wilayah pendudukan dengan drone. Faksi tersebut mengatakan beberapa jam setelah mereka mengaku bertanggung jawab atas ledakan dan serangan terhadap target penting di Haifa milik Israel. Kelompok itu juga melanjutkan operasi mereka untuk mendukung rakyat Gaza sebagai tanggapan terhadap agresi Israel yang telah berbulan-bulan berlalu. Faksi bersenjata bergabung dengan para politisi dalam kerangka koordinasi, menekankan pentingnya aksi perlawanan dalam mempercepat pencapaian kemenangan Palestina. Ini merupakan kelanjutan dari pendekatan kami untuk melawan pendudukan, untuk mendukung rakyat kami di Gaza, dan sebagai respon terhadap pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan terhadap warga sipil Palestina, terutama anak-anak, wanita, dan juga orang tua, ujar pernyataan kelompok yang terdiri dari faksi-faksi bersenjata Irak itu. Orot Rabin adalah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara yang terletak di pantai Mediterania di kota Hadera di wilayah pendudukan Palestina. Pembangunan pembangkit listrik itu dimulai pada tahun 1973 dan mulai beroperasi pada tahun 1981. Pasukan Irak bersiap menghancurkan pembangkit listrik kesayangan Zionis tersebut. Kiamat bagi musuh Rusia. Pasukan Putin hancurkan 3 sistem roket HIMARS Amerika Serikat yang berada di Ukraina. Puluhan operator asing tewas. Serangan militer Rusia telah menghancurkan 3 unit High Mobility Artillery Rocket System atau HIMARS Amerika yang dioperasikan di Ukraina untuk membantu perang melawan Rusia. Serangan itu juga telah menghabisi lebih dari 10 spesialis asing yang melayani sistem tersebut, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pengumumannya pada hari Senin kemarin. Kementerian itu mengatakan sistem-sistem tersebut dilenyapkan melalui operasi gabungan pesawat tempur drone, artileri, dan juga pasukan rudal Rusia yang semakin canggih. Di sisi lain, para pejabat militer Moskow tidak bersedia memberikan informasi lebih rinci ataupun menyebut di mana HIMARS yang memiliki jangkauan tembakan sekitar 80 km dihancurkan, dan mereka juga tidak memberikan rincian mengenai kewarganegaraan para operator asing tersebut. Namun beberapa saluran Telegram Rusia merilis video serangan tersebut sebagaimana dikutip dari Russia Today pada hari Selasa kemarin, mengaklaim bahwa serangan tersebut terjadi di wilayah Kherson pada malam hari. Klip hitam putih tersebut menunjukkan apa yang tampak seperti rekaman udara dari 3 rangkaian HIMARS yang bermanuver di jalan sebelum terkena satu serangan rudal yang kuat menyebabkan api dan asap membumbung ke udara. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menghancurkan juga HIMARS lainnya di wilayah Kharkiv, Ukraina. Serangan tersebut terjadi setelah Amerika menyatakan pada bulan Mei bahwa pihaknya mengizinkan Kyiv menggunakan senjata buatan Amerika untuk menyerang sasaran yang berada jauh di dalam wilayah Rusia. Dan para pejabat Ukraina mengkonfirmasi bahwa senjata tersebut digunakan untuk membombardir pusat logistik dan juga posisi artileri Rusia di seberang perbatasan, namun gagal.
Para pejabat Rusia telah berulang kali menuduh Ukraina menggunakan senjata buatan barat, khususnya HIMARS dan juga rudal ATAMS, jarak jauh yang dipasok Amerika Serikat untuk menyerang warga sipil. Dalam konteks ini, Moskow mengecam Washington atas pengiriman senjata dengan alasan bahwa dengan melakukan hal tersebut, Amerika Serikat mendorong teroris di Kiev untuk melakukan kejahatan baru. Sementara itu, Rusia juga mengatakan pihaknya sangat menyadari kehadiran personel militer asing di Ukraina dan juga para tentara bayaran dari banyak negara yang diperintahkan oleh Ukraina dan Amerika, dan juga menyatakan bahwa mereka dianggap sebagai target sah bagi pasukan Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada akhir Mei bahwa tentara asing tersebut telah menjadi korban. Zionis akui jika belasan tentaranya mengalami luka-luka dalam waktu 24 jam terakhir menghadapi pejuang Palestina. Militer Israel dalam pernyataan resminya mengakui bahwa belasan tentaranya telah cedera terluka, bahkan parah dalam 24 jam terakhir dalam pertempuran di jalur Gaza. Menurut data yang dipublikasikan militer Israel, jumlah tentara yang terluka sejak awal agresi ke Gaza telah mencapai ribuan, Quds Press melaporkan. Namun di sisi lain, Hamas mengklaim jika banyak korban dari Israel yang tidak dipublikasi karena jumlahnya jauh lebih besar dari yang dikatakan oleh Israel. Sementara itu, data perlawanan Palestina menyebutkan jumlah tentara Israel yang tewas dalam perang Gaza lebih tinggi dari data resmi yang dikabarkan. Laporan perlawanan juga mengatakan para pejuangnya mampu meledakkan perangkat anti-personel di tengah kumpulan tentara Israel dan menyebabkan mereka tewas dan terluka di dekat Burj Al-Riyad, Tal Al-Hawa, barat daya kota Gaza. Anggota perlawanan di jalur Gaza juga berhasil menghantam tank Merkava 4 dengan bom darat di Tal Al-Hawa. Brigade Al-Qassam dalam pernyataan terpisah menyatakan anggotanya berhasil menargetkan 4 tank Merkava 4 dengan peluru Al-Yasin 105 di lingkungan Al-Sujaya sebelah timur kota Gaza.